Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Ada yang sangat ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia? Apa tujuannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Bersiaplah, ada yang sangat ingin bertemu dengan kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, seseorang di sini mungkin akan segera datang ya, dengan tujuan dan maksud tertentu. Salah satunya tujuannya adalah ya ingin mengatakan apa yang dia rasakan. Di sini juga ada seorang teman, mungkin saja ya beberapa dari kamu itu sudah menjalin satu hubungan pertemanan. Tetapi dia akan datang kepada kamu mungkin dalam versi bahwasanya dia menyukai kamu, dia mencintai kamu. Ya, dia kayak ingin mengungkapkan langsung kepada kamu. Dia tidak akan menunda-nunda lagi. Karena dia sudah melihat nih, mungkin ada hal-hal tanda-tanda ya yang membuat akhirnya dia yakin kamu juga menyukai dia, gitu loh. Ya. Oke. Aku juga merasakan ya di sini beberapa dari mereka ada yang ingin membuat perubahan pada hidupnya dia. Ya mungkin saja mereka tahu nih kalau kamu ini orang yang mungkin punya jabatan, kamu ini adalah orang yang mapan, atau kamu ini orang yang baik gitu ya, atau kamu itu orang yang benar-benar bisa menjadi healer bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka ingin bertemu dengan kamu untuk membuat perubahan pada dia gitu loh, pada diri mereka. Mungkin mereka berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, atau dia yang memang tidak punya keluarga atau tidak punya orang tua ya, sehingga dia butuh dukungan, butuh support, dan dia tahu kamu adalah orang yang baik yang bisa membantu dia di sini, yang bisa membuat perubahan pada hidupnya dia, mungkin jauh lebih baik dari saat ini begitu ya. Aku merasakan di sini ada seseorang ya, dimana orang itu ya mungkin saja dia sudah mengenal kamu. Mungkin kamu itu adalah teman dia bagi dia gitu ya. Kamu mungkin orang yang benar-benar sudah terkenal ya dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan, sehingga banyak orang-orang mungkin merasa bertemu dengan kamu itu sesuatu banget gitu loh ya. Ini ada picture. Ini ada looking at picture, missing you, nostalgia, make new memories. Nah, kalau kartu ini muncul, ini menggambarkan seseorang ini berasal dari masa lalu, atau dia sudah pernah terkoneksi dengan kamu. Bisa jadi seorang teman atau mantan ya, mantan terindah kah, atau mantan yang menyakitkan kah, mantan yang berkhianat kah? Ya banyak mantan-mantan di sini. Hidup para mantan ya. Oke, jadi di sini dia benar-benar kayak merindukan kamu, missing you, dan dia pengen mengulang kembali kenangan bersama dengan kamu. Dia seperti mengingat nih kenangan-kenangan bersama dengan kamu, mungkin hari-hari bersama dengan kamu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan kamu ya, itu sulit dilupakan. Apalagi saat ini itu dia berada di dalam keadaan yang tidak baik gitu loh. Jadi dia merindukan kamu, hanya kamulah yang mungkin baik terhadap dia selama ini, hanya kamu yang selalu berkorban buat dia ya. Kamu selalu ada buat dia saat dia terpuruk atau terjatuh ya. Kamu selalu ada buat dia untuk mengobati luka hatinya atau dia dalam keadaan sakit ya. Nah, sehingga akhirnya dia menyadari kamu itu adalah orang yang terbaik bagi dia. Makanya dia pengen mengulang kembali atau membuat kembali kenangan baru bersama kamu. Ya, mungkin dia ingin kembali seperti itu ya. Makanya dia ingin ketemu kamu, mungkin menjalin hubungan lagi dengan kamu ya. Oke? Jika kamu menginginkan, ya semoga aja ini akan terjadi ya. Nah, ini aku katakan tadi, beberapa dari kamu atau dari seseorang ya, dia itu mungkin sudah menjadi mantan bagi kamu. Dia pengen kembali ke kamu, pengen datang ke kamu ya, walaupun kamu menolak dia, tapi dia ngotot. Ya udah deh, jadiin aku teman aja gitu.
Jadi ada yang dia inginkan, intinya hubungan kita tidak terputus, aku masih bisa, ngobrol sama kamu, aku bisa ketemu dengan kamu gitu loh. Itu yang dia inginkan, berada di samping kamu walaupun statusnya hanya teman begitu. Dia sudah cukup bahagia di sini, ya. Ada beberapa dari dia pengen ketemu dengan kamu itu ya untuk mengatakan kalau kamu tidak menerima aku, dia tahu ya mungkin ya, karena kamu akan menolak dia. Karena ya kamu tidak ingin lagi masalah yang dulu terulang kembali di saat ini gitu loh. Ya itu menyakitkan bagi kamu dan dia tahu dia salah. Makanya ya setidaknya jadikanlah aku teman dan aku bisa untuk apa ya kayak untuk menebus kesalahan aku gitu loh. Itu yang dia ucapkan di sini. Oke? Nah, di antara kamu dengan dia ada yang sudah saling melepaskan, saling meninggalkan, ada separation. Dan ada keadaan seseorang itu lagi dalam keadaan sakit, sadness, bitterness. Dia berada dalam keadaan tidak baik saat ini. Nah, disitulah yang tadi udah aku katakan, ya ternyata di kartu ini kebaca lagi. Missing you, dia merindukan kamu. Thinking about you, dia memikirkan kamu saat ini gitu ya. Dia menginginkan masa depan bersama dengan kamu. Ya, ini yang terbaca. Jadi seseorang ini tidak bisa melupakan kamu. Makanya dia datang lagi nih. Jadi tujuannya itu kayak ingin mengulang kembali atau dia ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu ya. Atau dia ingin memeluk kamu nih karena saking rindunya ya. Tidak bisa terlepaskan selama ini. Ya. Ini kamu ya mungkin bisa saja bersiap-siap kalau dia datang ya tujuannya apa ya. Kamu sudah siapkan jawabannya. Kalau kamu menginginkan dia ya terima dia, kalau tidak ya kamu batasi diri kamu gitu loh. Kamu jujur aja kalau kamu tidak bisa menerima dia. Karena sudah terlalu banyak hal yang menyakitkan dia diperbuat kepada kamu. Oke? Nah, di sini ada key on a ring, many option. Aku juga melihat banyak pilihan-pilihan yang mungkin akhirnya dia buat untuk kamu. Karena apa ya? Karena kamu tidak ingin beli dia, jadi dia ingin apa ya? Bikin alternatif yang lain, pilihan yang lain, ya. Mungkin salah satunya jadi teman gitu ya. Nah, mungkin itu yang membuat dia akhirnya ngotot nih sama kamu. Karena dia merasa tidak baik-baik dan dia tahu hanya kamu yang bisa membantu dia keluar dari permasalahan yang dia hadapi saat ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Kita akan coba cek fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang yang ingin bertemu dengan kamu ya. Oke, untuk zodiaknya yang terkondisi dengan kamu, ini ada di Impress. Oke, ada Taurus, Deck Priestess, ada The Chariot, ada Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, ya. Oke, baik. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu itu yang ingin bertemu dengan kamu. Dia adalah seseorang yang memang sudah punya pasangan. Dan dia begitu sangat menginginkan kamu. Kenapa? Karena pesona kamu, karena daya tarik kamu, ya, karena ya body kamu, wajah kamu, kegantengan kamu, ya. Jadi dia merasa kayak wah terobses sama kamu. Disitulah dia merasa ingin untuk bertemu dengan kamu, ya, untuk melampiaskan semua hasrat dia yang dia rasakan terhadap kamu. Oke? Nah, di sini ada dia Priestess. Ada juga sih beberapa dari dia itu seseorang yang bisa membuat keajaiban-keajaiban, bisa membahagiakan kamu, ya bisa intinya bisa memahami kamu, mengerti tentang kamu, ya. Dia tahu di sini kalau dia itu misalnya kamu berada dalam keadaan terpuruk ya, dia tahu, dia siap untuk membantu kamu. Arti kata dia membuat keajaiban kepada kehidupan kamu, begitu. Ini ada di Chariot. Di Chariot ini adalah seseorang yang mungkin akhirnya bisa memahami, bisa menemukan ya kebaikan-kebaikan kamu. Mungkin ada ya, dia ini yang dulu pernah menyukai kamu atau yang kamu sukai, tapi dia ternyata tidak menyukai kamu. Namun saat ini ya, dia sudah menemukan bahwasanya dia juga menyukai kamu. Mungkin ada sebuah jalan yang dia tempuh yang membuat akhirnya dia yakin
Ya, kamu juga menyukai dia juga menyukai kamu. Seperti ada chemistry antara kamu dengan dia. Oke? Ini ada five of sword. Nah, eh ada seseorang yang mungkin merasa ketakutan. Ada orang yang takut, dia merasa kayak khawatir gitu ya dengan hidupnya dia atau dengan kehidupan sosialnya dia, atau dia punya masalah dalam dalam diri dia sendiri ya. Sehingga akhirnya dia tahu kamu adalah orang yang tepat untuk dia meminta bantuan. Ya, karena ya mungkin aja kamu itu orang yang mapan, kamu orang yang serba ada, kamu juga termasuk orang yang baik, yang peduli sama dia ya. Akhirnya sehingga dia merasa kayak perlu untuk mencari kamu. Oke? Nah, di sini juga ada Six of Cup. Seseorang yang berasal dari masa lalu, ini sudah jelas sekali ya. Berasal dari masa lalu, dia seperti ingin kembali meminta maaf, atau dia itu seperti apa ya, kayak ingin menebus kesalahan, mengulang kembali semua kenangan-kenangan yang pernah kita buat dulunya gitu loh. Ini jelas sekali ada orang masa lalu, sama halnya dengan kartu di atas. Ini juga terbaca, seseorang di masa lalu akan kembali. Mungkin keadaan seseorang ini tidak baik-baik saja, sehingga dia mencari kamu untuk bisa memperbaiki hidupnya. Ya, karenanya kamu jadi yang jadi penolong bagi dia. Ya. Nah, aku merasakan bahwasanya seseorang ini begitu sangat menginginkan kamu. Dia berharap kamu bisa menerima dia, menerima kesalahannya, memaafkan dia, ya. Dan dia tahu, kalaupun nantinya kamu menerima dia, dia akan membuat hidup kamu itu bahagia. Dia akan melakukan apapun yang kamu mau di sini, ya, segalanya. Oke? Ini ada Queen of Wands. Ada Queen of Wands ya. Seseorang ini adalah orang yang mungkin mandiri. Dia orang yang mungkin bisa dikatakan single ya. Ini juga bisa terbaca dengan seseorang punya pasangan tadi, karena melihat kamu itu orang yang berbeda ya, membuat dia bergairah. Ini juga seperti itu. Seseorang melihat kamu itu adalah orang yang mandiri, orang yang memang sukses, orang yang mungkin ya bisa jadi ada yang dari mereka itu ingin memanfaatkan kamu ya. Tapi kamu di sini orang yang mungkin intuisinya tajam. Jika ada orang-orang yang mungkin menginginkan kamu hanya dengan mempermainkan kamu atau memanfaatkan kamu, kamu akan membatasi diri kamu. Kamu tidak menjadi orang yang mungkin asal-asalan untuk menerima orang. Kamu juga lebih selektif di sini. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu. Seperti apa? Kita akan coba cek 3 kartu atau 4 kartu ya. Beberapa kartu yang muncul aja nantinya, yang menggambarkan seseorang ini atau hubungan kamu dengan dia. Oh, ada 4 ternyata. Manifest miracle. Nah, ada satu hal yang dimanifestkan oleh kamu atau dia, dan itu akan menjadi kenyataan. Oke? Akan menjadi kenyataan. Nah, seperti apa ya? Keajaiban lah gitu ya. Keajaiban itu karena apa yang dia manifestkan, mungkin kamu yang manifestkan ya. Aku menginginkan seseorang ini loh, atau dia nih. Ternyata keajaiban itu berpihak kepada dia atau kamu, dan akhirnya antara kamu dengan dia bisa bersama, bisa bertemu, bisa bersatu gitu. Oke? Ini ada secret and mirror. Ternyata kamu juga memiliki sebuah perasaan yang sama dengan seseorang. Dia menyukai kamu, ternyata kamu juga menyukai dia, sehingga akhirnya ada takdir yang akan mempersatukan kamu dengan dia. Oke? Jadi kalau kita cinta itu ya intinya gini ya. Misalnya antara kamu dengan dia sudah pernah bersama, terus ada konflik, kamu berpisah, kamu kepikiran terus sama dia, apakah aku berjodoh dengan dia gitu loh. Kamu tidak bisa move on dari dia. Mungkin saja kamu akan berjodoh, tapi saat ini mungkin bukan waktu yang tepat. Kamu harus dengan dia harus melewati proses dulu. Jadi ini juga bentuk dari manifest. Ada juga beberapa dari kamu mungkin mendoakan dia, dia juga mendoakan kamu agar bisa menjadi jodoh gitu ya. Keajaiban akan terlihat di sini ya. Suatu hal yang tidak terduga nantinya akan kamu rasakan. Seseorang yang dimanifestkan itu akan berada di depan kamu. Oke? Tapi kamu harus melewati proses-proses terlebih dahulu. Soulmate, ini dia. Ternyata kamu dengan dia juga soulmate. Karena soulmate tadilah makanya dia ingin datang kepada kamu. Dia ingin mencari kamu di sini. Oke? Ini ada kehidupan benar-benar ada tahapan-tahapan ya, tingkatan-tingkatannya. Intinya apa ya, kayak prosesnya ini akan bisa kamu lewati. Prosesnya itu ya tidak mudah. Sampai ke jenjang soulmate itu kayak nggak mudah gitu loh, penuh dengan tantangan. Tapi kamu ataupun dia mungkin bisa melewati ini semua. Tapi ada juga sih yang nggak tahan, nggak sabar gitu ya. Oke?
Di sini aku juga melihat beberapa dari kamu dengan dia itu kayak ngerasa ya, akhirnya kita bisa bertemu, ya. Sekian lama kita menunggu, akhirnya kita bisa bertemu di sini. Oke, nah mungkin inilah. Semoga aja ya orang yang kamu harapkan itu bisa akan datang kepada kamu untuk menyatakan cinta. Pengen hidup bersama dengan kamu. Baik teman-temanku, semoga ini bermanfaat buat kamu. Jika tidak ada sonet, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi. Dadah.